Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Baku rapat di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Shalom, WPA CKI Elim. Tentu Anda semua terkejut bahwa sore hari ini atau malam hari ini yang melayani Pak Dono ya. Cukup panjang ceritanya, tetapi yang penting untuk sore hari ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk bersama-sama belajar lagi tentang firman Tuhan. Ya, saya akan memberikan sebuah tema yaitu tentang dampak kesatuan. Ya, sangat penting sekali khususnya pada hari-hari kita di luar sana yang sedang terjadi pandemi. Ya, kesatuan, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam WPA khususnya, ini sangat penting. Dan nanti dampak dari kesatuan itu, kitalah nanti yang akan bersama-sama menikmatinya. Ya, shalom, apa kabar semuanya? Ibu-ibu ada di mana? Biasanya kalau saya di rumah mendengarkan itu Selasa sore itu Bu Dono yang nyetel itu saya di sebelahnya. Lalu ibu-ibu yang pengkhotbah berkata, "Shalom ibu-ibu." Saya ngomong, "Aku kok dikasih salam." Saya ngomong begitu. Tapi malah saya ini diberi kesempatan untuk melayani pada malam hari ini, ya. Kita berdoa lebih dulu. Roh Kudus untuk kesempatan ibadah online WPA, terima kasih. Kami merasa disertai Tuhan pada hari-hari yang kami lewati. Justru ini adalah hari Selasa yang terakhir di bulan Juli. Kembali WPA diberi kesempatan untuk ibadah online. Roh Kudus, biarlah datanglah kerajaan Allah Bapa turun di tengah-tengah kami, mengkuduskan firman, mengkuduskan hamba-Mu kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 17 ayat 20 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja, aku Yesus berdoa,
tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi untuk WPA, maksudnya Tuhan Yesus berdoa dalam hal ini, tetapi bukan hanya untuk WPA, tetapi untuk mereka yang pernah menerima keselamatan lewat karya yang dilakukan oleh WPA. Supaya mereka ini, doa Tuhan Yesus ya, jadi ini tema di atasnya itu tentang doa Tuhan Yesus, supaya mereka semua menjadi satu. Ya, di sini dikatakan, aku berdoa, 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Oh, luar biasa. Katakan ya nanti kepada keluarga kita terus menjadi satu. WPA harus tetap semakin menjadi satu. Karena itu doa Tuhan Yesus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Ya, sampai sempurna. Ini sangat mengharukan ya. Pengertian sempurna itu dikatakan agar dunia tahu. 2 kali dikatakan agar dunia tahu. Wah, rukun-rukun ini WPA ini rukun-rukun. Ya, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Wah, ini sangat menyentuh roh dan hati kita. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi kerinduan Tuhan Yesus, doa Tuhan Yesus untuk kita, untuk murid-muridnya pada waktu itu, untuk WPA, itu sifatnya bukan hanya kesatuan dalam keluarga, di kelompok-kelompok tertentu, di gereja, tetapi sampai kepada hidup kekal, sampai dikatakan sampai akhirnya nanti semua berkumpul di surga, terjadi reuni besar-besaran di dalam kerajaan surga. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, dan upah dampak daripada kesatuan. Kalau kita melihat dalam Mazmur 133, itu tuh sampai di sana dikatakan itu hal yang namanya kesatuan, unity, kerukunan itu sangat-sangatlah elok di pemandangan Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi kesatuan itu, kerukunan itu sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan, dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Pada ayat yang terakhir di sana dikatakan berkat kehidupan itu akan dicurahkan kepada kita semuanya yang menjunjung tinggi menghidupi yang namanya kesatuan. Karena sangat-sangat dampaknya luar biasa dan luar biasa. Ya. Sekarang kita mau melihat sebentar, langsung saya sampaikan saja tentang berkat kehidupan yang diperoleh oleh keluarga Nuh. Ya, yang dipercayakan kasih karunia itu turun atas keluarga Nuh. Maka Nuh itu menjadi keluarga, menjadi pribadi yang hidup bergaul dengan Allah, hidup selalu mentaati firman-Nya. Dampak daripada kesatuan WPA yang dikasihi Tuhan, yaitu apa yang terjadi di dalam keluarga Nuh. Pada waktu itu Tuhan berkata, Nuh, aku mau membinasakan seluruh penduduk bumi. Ya, aku mau menghukum mereka karena kecenderungan hati mereka itu adalah berbuat jahat. Lalu Tuhan berkata, aku mau engkau membuat sebuah bahtera. Ya, lalu Nuh diberitahu Tuhan, kira-kira gambarnya seperti Yehova memberitahu gambar ini tabernakel, kemah suci. Demikian diberitahukan kepada Nuh tentang bentuk daripada tabernakel. Ya, singkat cerita, dampak kesatuan jemaat WPA yang dikasihi Tuhan, Nuh itu mengerjakan bahtera itu kurang lebih 100 tahun lah, antara 100 sampai 120 tahun. Coba dibayangkan itu. Setiap hari mereka mengerjakannya, lalu sambil menceritakan tentang kabar baik dari Tuhan, supaya mereka bertobat.
Ya, ini diperlukan sebuah kesatuan roh, jiwa, tubuh. Satu pemikiran, kesehatian, istilahnya bahasa sekarang itu bersinergi. Ya, jadi Bapak Ibu Nuh, ketiga anaknya dan ketiga menantunya. Ya, dan akhirnya WPA yang dikasihi Tuhan, selesailah pembangunan atau pembuatan Bahtera itu kurang lebih 100 tahun lah begitu, atau 120 tahun. Sebuah perjalanan yang panjang. Tapi Alkitab berbicara, Alkitab menjelaskan bahwa dalam dampak kesatuan itu, ini yang namanya Nuh di mata Tuhan sebagai imam itu, ini juga peran seorang ibu sebagai penolong yang sepadan. Ayo Pak, terus Pak, kerjakan terus. Saya percaya Nuh juga pernah mengalami kelemahan-kelemahan, jatuh bangun dalam hal, wah ini apa mungkin toh akan terjadi, bangunnya aja di tempat yang tinggi. Ya, dampaknya apa yang terjadi? Dikatakan Nuh mengerjakan tugas dari Tuhannya, dari Yehovanya, dari Bapaknya itu dengan tepat. Tidak kurang sedikit pun. Ya, jadi dampak daripada kesatuan itu tadi. Apa yang kita kerjakan itu dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah tim, misalnya kami tim multimedia, karena bersatu nanti bisa maksimal hasilnya. Tanpa cacat. Alkitab menulis Nuh bisa mengerjakannya dengan tak bercacat, dengan tepat. Yang kedua, dampak daripada kesatuan adalah diselamatkan dari bahaya, termasuk situasi sekarang ini. Kudus ini termasuk zona merah. Ya, sebetulnya siapa sih yang menentukan zona merah ini? Sedang terjadi pertanyaan. Desa ini zona merah, desa ini zona merah. Ya, ini termasuk ada sebuah dampak yang indah dari kesatuan di WPA. Artinya mari kita WPA ini saling mendoakan. Ya, kesempatan ini kita gunakan, istilahnya Paulus itu jauh di mata, dekat di hati. Saya paling senang dengan ayat itu. Dalam roh, dalam kebenaran saling mendoakan. Apa yang terjadi? Ya, setelah semua masuk ke Bahtera, ternyata saya renungkan, saya lihat itu 9 bulan mereka terapung-apung di atas air selama 9 bulan. Dan itu pada waktu hujan turun selama 40 hari 40 malam itu, wah itu luar biasa apa yang terjadi. Ya, 9 bulan mereka bisa melewatinya dengan selamat. Ya, sampai akhirnya Tuhan berpikir, aku sekarang ingat kepada Nuh dan istri dan anak-anaknya yang ada di Bahtera. Ya, itu kalau bahasa Jawanya itu kampul-kampul ya di atas air, atau terombang-ambing oleh angin badai yang luar biasa, hujan yang tidak pernah berhenti selama 40 hari 40 malam. Ini air bah luar biasa. Tapi akhirnya waktu yang 9 bulan itu, karena ibu ya tidak geger, anak-anak ya tidak ribut, mendukung apa yang ada pada visi Tuhan yang ada pada bapaknya. Siap Bapak, setuju Bapak. Dan akhirnya mereka bisa melewati masa 9 bulan itu. Kalau sekarang dari kesatuan kita saling mendoakan, saling memberkati, semakin membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita semua WPA pasti akan diselamatkan dari yang namanya pandemi Corona COVID-19. Yang ketiga, yang paling terakhir, akhirnya mereka turun dari Bahtera, masuki yang namanya new normal, situasi yang baru. Ya toh? Selamat sentosa mereka. Karena kesatuan itu ditinggikan, dibangun. Mungkin tiap hari selama 9 bulan itu mereka mesbah ya di tempat itu. Di kotak berapa ukurannya itu. Tetapi akhirnya mereka, waktu pintu Bahtera itu dibuka, semua turun. Dan mereka menikmati situasi new normal seperti yang kita hadapi. Karena besok minggu ini ternyata puji Tuhan dalam kesempatan new normal ini kita kembali ada kebaktian tatap muka. Ya, didoakan juga bahwa selama ibadah tanggal 2 nanti sampai seterusnya, jemaat GKI Elim atau siapapun yang keluar masuk di gedung Yayasan Elim atau GKI Elim ini tidak akan pernah ada yang bisa kesentuh oleh pandemi COVID-19. Ya, tetapi yang harus diwaspadai, pada waktu itu sempat si Nuh ini mengalami kejatuhan setelah itu. Karena kurang waspada Nuh. Nah, artinya waspadalah supaya kita ini dengan cara apa? Membangun
hubungan lebih lagi dengan Tuhan, kesatuannya lagi lebih ditingkatkan. Karena itu doa Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Ya, sampai ketemu nanti hari Minggu. Yang belum berani, bilang saja waktu didaftar, Pak aku belum berani. Ngomong dengan jujur saja, kita tidak memaksa. Ya, jadi sambut semua dengan sukacita. Tapi nanti juga ada ibadah online-nya. Mungkin online-nya sore, karena tim multimedia juga baru memikirkan bagaimana ini ngerekamnya. Tapi semua akan kebagian. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, shalom, sampai ketemu lagi nanti hari Minggu. Tuhan Yesus berkatilah WPA dan semua yang mendengarkan renungan ini, Bapak, untuk hari ini dan seterusnya. Pas dibuka, ketemu dengan acara ini, berkati. Dahului dengan hujan awal, hujan akhirmu. Hati menjadi gembur, dan firman bertumbuh bersama-sama dengan iman WPA dan semua yang mendengar. Sehingga nama Yesus semakin dipermuliakan. Semua akhirnya diselamatkan, termasuk dalam situasi new normal ini. Semua kami tetap terlindung oleh kuasa darah-Mu. Dan berkat kasih karunia-Mu turun untuk khususnya WPA. GKI Elim dan semua yang mendengarkan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.